Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Alfian. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Widya Astuti. Oke teman-teman sekalian, di sini membuat video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang balance scorecard. Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai dari konsep dasar balance scorecard. Balance scorecard atau BSC adalah kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh. BSC membantu organisasi menghubungkan visi dan strategis dengan tujuan yang jelas dan mengukur keberhasilannya berdasarkan 4 perspektif utama. Nah, balance scorecard ini diciptakan oleh Robert S. Kaplan dan juga David P. Norton pada tahun 1992. Balance scorecard didefinisikan sebagai suatu alat manajemen yang mengukur kinerja organisasi tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga mencakup perspektif pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta antara indikator keuangan dan juga non-keuangan. Oke, kita lanjut dengan perspektif balance scorecard. Jadi kan tadi dalam balance scorecard ini ada 4 perspektif utama. Yang pertama itu perspektif keuangan atau financial perspektif. Fokus pada bagaimana kinerja organisasi dinilai oleh pemegang saham atau investor. Contoh indikatornya pendapatan, laba bersih, atau juga ROI, yang biasa disebut return on investment. Terus perspektif yang kedua itu adalah perspektif pelanggan atau customer perspective. Ini menilai bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Contoh indikatornya kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan juga pangsa pasar. Terus yang ketiga ada perspektif proses internal atau internal business process perspective. Nah, jadi di sini fokus pada efektivitas dan efisiensi proses internal organisasi. Contoh indikatornya waktu siklus produksi, tingkat kesalahan produksi, yang ketiga kualitas produk. Dan yang terakhir, yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau biasa disebut dengan learning and growth perspective. Di sini mengukur kapasitas organisasi untuk berkembang melalui inovasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Contoh indikatornya, tingkat pelatihan karyawan, tingkat kepuasan karyawan, dan juga inovasi produk. Nah, setelah perspektif tadi sudah dijelaskan, sekarang saya akan menjelaskan apa sih keunggulan di balance scorecard. Keunggulannya yang pertama, mendorong keseimbangan antara keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, menghubungkan visi dan juga strategis dengan tujuan yang operasional. Yang ketiga, memberikan suatu pandangan menyeluruh tentang kinerja organisasi. Dan yang terakhir yang keempat, mengidentifikasi prioritas strategi yang berdampak besar. Langkah-langkah implementasinya. Yang pertama, identifikasi visi dan misi organisasi. Yang kedua, tentukan tujuan strategis untuk masing-masing perspektif. Tadi kita sudah jelaskan perspektif ada 4. Nah, nanti 1, 2, 3, 4 ini harus memiliki tujuan yang strategis. Yang ketiga, pilih indikator kinerja utama atau yang biasa kita sebut dengan KPI. Ini kuncinya harus yang relevan. Terus, tetapkan target dan rencana aksi untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan balance scorecard. Studi kasusnya perusahaan ABC. Kita mencari yang pertama tadi visi dan misi dulu. Visinya itu menjadi perusahaan teknologi terkemuka di Asia. Terus misi dia menciptakan inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, setelah visi dan misi, kita langsung ke perspektif. Yang pertama, keuangan.
nanti di sini kita menentukan perspektif tujuannya dan juga KPI. Keuangan tujuannya meningkatkan profitabilitas. Untuk KPI-nya di sini pertumbuhan pendapatan tahunan 10%, laba bersih margin 15%. Terus yang kedua, pelanggan. Tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan itu adalah tujuannya, dan KPI-nya kepuasan pelanggan mencapai 90%, pengurangan keluhan pelanggan sebesar 20%. Yang ketiga itu pada proses internal. Tujuannya mempercepat waktu pengembangan produk. Untuk KPI-nya, waktu siklus produksi dikurangi menjadi 30 hari. Tingkat kesalahan produksi kurang dari 1%. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya meningkatkan kemampuan karyawan. Dan KPI-nya 90% karyawan menyelesaikan pelatihan tahunan. Dan tingkat retensi karyawan 95%. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh perhitungan. KPI perspektif keuangan, itu pertumbuhan pendapatan. Pendapatan tahun lalu misalnya 10 miliar. Dan target pertumbuhannya itu adalah 10%. Jadi langsung kita masukkan kepada rumus. Rumus target pendapatan baru sama dengan pendapatan tahun lalu dikali dalam kurung 1 ditambah persentase pertumbuhan. Langsung saja kita masukkan. Target pendapatan baru sama dengan tadi pendapatan tahun lalunya adalah 10 miliar ditambah dalam kurung 1 ditambah persentase pertumbuhan tadi kita sudah tentukan yaitu 10%, atau bisa kita desimalkan dengan 0,1. Itu sama dengan hasilnya 11 miliar. KPI perspektif pelanggan atau kepuasan pelanggan. Contohnya, kita survei dilakukan kepada 100 pelanggan dan 90 pelanggan ini menyatakan puas. Langsung saja kita masukkan kepada rumus. Rumus kepuasan pelanggan itu adalah jumlah pelanggan puas dibagi total responden dikali 100. Kita langsung masukkan angkanya. Kepuasan pelanggan sama dengan 90 adalah jumlah pelanggan puas dibagi 100 adalah total responden dikali 100 sama dengan 90%. Oke teman-teman sekalian, dari penjelasan tadi kita tarik kesimpulan, balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan balance scorecard, organisasi dapat lebih fokus pada tujuan strategis dan memastikan keberhasilannya dapat diukur secara terintegrasi. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton, dan saya mohon maaf bila ada penjelasan kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian atau materi yang salah dari saya. Saya mohon koreksi juga. Dan juga mudah-mudahan dengan video ini saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dari Ibu Widya Suti untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fajar Alfian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.